Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan membuat video presentasi tentang peradaban manusia di dunia. Tujuan dari pembuatan video ini adalah untuk memenuhi tugas dari Ibu Aini selaku pengampu mata pelajaran lintas minat 1, yaitu sejarah peminatan. Dalam video kali ini saya akan mempresentasikan tentang peradaban manusia, terutama peradaban di lembah Sungai Indus. Mari kita saksikan bersama. Oke, mari kita bahas peradaban lembah Sungai Indus merupakan peradaban yang terletak di dua daerah, yaitu di daerah Punjab yang berada di sepanjang daerah Hulu dan daerah Mohenjo-daro yang berada di daerah hilir Sungai Indus. Menurut para ahli, manusia pendukung peradaban lembah Sungai Indus berasal dari suku bangsa Dravida. Hal ini berdasarkan penemuan fosil-fosil manusia di wilayah daratan tinggi Dekan di India Selatan. Daerah Dekan ini dikenal sebagai daerah yang subur, ya. Bangsa Dravida kemudian meninggalkan wilayah daerah tersebut karena terdesak oleh kedatangan bangsa Arya sekitar tahun 1500 sebelum Masehi. Peradaban lembah Sungai Indus adalah peradaban yang sudah maju dilihat dari hasil peninggalan kebudayaannya. Kemajuan tersebut terlihat dari hal-hal berikut ini. 1. Masyarakat Mohenjo-daro Harappa dikenal sudah memiliki tata letak kota yang sangat bagus. Pembangunan jalan-jalan di sepanjang kota Mohenjo-daro Harappa dibentuk berdasarkan perhitungan arah angin musim, yaitu barat daya dan timur laut, sehingga arus angin dalam kota menjadi lancar. Pada kiri dan kanan jalan dibangun saluran air dalam tanah untuk menampung air dari setiap rumah yang disalurkan dalam suatu tempat penampungan. Bangunan-bangunan pada kota Mohenjo-daro Harappa merupakan lambang dari masyarakat yang terencana dan maju, dengan struktur-struktur bangunan yang terdiri dari batu bata dengan ukuran yang merata. Di samping itu, terdapat pula bangunan yang disebut dengan lumbung besar, yang menurut Sir Mortimer Wheeler adalah tempat yang dijadikan sebagai ruangan penyimpanan hasil panen. Yang kedua, masyarakat Mohenjo-daro Harappa telah mengenal adat istiadat dengan ditemukannya materai yang terbuat dari tanah liat yang berisikan tulisan-tulisan pendek yang berasal dari huruf piktograf. Yang ketiga, masyarakat Mohenjo-daro Harappa meninggalkan jejak berupa alat rumah tangga yang sudah lebih bagus dari masanya, seperti benda-benda tajam yang dibuat dengan teknologi yang sangat bagus. Yang keempat, yaitu masyarakat Mohenjo-daro Harappa telah mengenal sistem sanitasi yang baik dengan ditemukannya tempat yang dijadikan sebagai pemandian umum yang dilengkapi dengan saluran air dan tangki air yang terletak di atas perbentengan jalan-jalan utama. Pemandian umum di kota Mohenjo-daro Harappa dibangun dengan dihiasi deretan tangga yang turun ke arah kolam. Kolam tersebut merupakan kolam yang berlapis bata, ya. Kolam tersebut berada di dalam lapangan, ya, lapangan yang berderetkan tiang. Pada bagian tengah samping kolam terdapat lapisan alami yang berfungsi untuk menghambat kebocoran pada bangunan tersebut, maksudnya pada kolam tersebut. Di samping itu terdapat pula kolam yang berukuran 12 kali 7 meter dengan kedalaman 1,4 meter yang digunakan oleh masyarakat Mohenjo-daro Harappa sebagai tempat untuk kegiatan upacara keagamaan. Menurut simpulan para ahli itu seperti itu. Menurut penelitian yang dilakukan oleh Sir John Marshall dan R.P. Banerjee pada tahun 1920 sampai 1942 melalui ekskavasi dari rentuhan kota Mohenjo-daro Harappa yang luasnya sekitar 25 km persegi tersebut menyimpulkan bahwa
Keberadaan Mohenjo-daro Harappa berdasarkan penentuan karbon 14 terjadi antara kurun waktu 3000 sampai 2000 sebelum Masehi. Dalam penggalian tersebut tidak ditemukan hasil peninggalan berupa makam atau kuburan, sehingga beberapa ahli menyimpulkan bahwa masyarakat Mohenjo-daro Harappa telah mengenal pembakaran jenazah. Api jenazah tersebut kemudian disimpan dalam tempayan khusus. Ada pula tulang-tulang jenazah yang tidak dibakar. Tulang-tulang tersebut ditempatkan di tempat yang sama berupa tempayan. Sekarang kita akan membahas tentang faktor penyebab kemunduran dari peradaban lembah Sungai Indus. Oke, beberapa faktor yang menyebabkan kemunduran peradaban lembah Sungai Indus adalah sebagai berikut. 1. Musim kemarau yang berkepanjangan menyebabkan kekeringan di wilayah Mohenjo-daro Harappa sehingga tidak didapatkannya hasil panen. Yang kedua, peradaban lembah Sungai Indus mengalami kepunahan akibat dari adanya wabah penyakit yang melanda masyarakat Mohenjo-daro Harappa pada waktu itu. Yang ketiga, diduga masyarakat Mohenjo-daro Harappa mengalami invasi dari bangsa Arya yang menyebabkan bangsa Dravida, penghuni asli lembah Sungai Indus, harus berpindah ke wilayah selatan. Berikut adalah peninggalan dari peradaban lembah Sungai Indus. Beberapa peninggalan peradaban lembah Sungai Indus diantaranya adalah 1. Artefak berupa terakota. Artefak ini merupakan lempeng-lempeng tanah yang berbentuk segi empat dan memiliki gambar hewan seperti gajah, sapi, harimau, badak, dan gambar pepohonan seperti pohon beringin dan pohon-pohon yang lainnya. Penemuan terakota tersebut menandakan masyarakat Mohenjo-daro Harappa telah mengenal kepercayaan dengan menyembah benda, binatang, atau pohon. Yang kedua, patung gadis menari. Patung tersebut diperkirakan berusia sekitar 4.500 tahun yang ditemukan pada tahun 1926. Patung tersebut terbuat dari patung perunggu yang memiliki panjang sekitar 10,8 cm. Ketiga, patung Raja Pendeta merupakan patung yang ditemukan pada tahun 1927 yang merupakan patung lelaki duduk dengan tinggi 17,5 cm. Patung ini memiliki janggut dengan hiasan pita pada rambutnya, lilitan lengan, dan mantel berhias. Yang keempat, periuk, piring, dan cangkir yang terbuat dari tembikar. Yang kelima adalah alat-alat pertanian seperti cangkul dan kapak. Yang keenam adalah alat perhiasan berupa gelang, kalung, dan ikat pinggang yang terbuat dari tembaga atau emas. Ini menandakan masyarakat Mohenjo-daro Harappa telah mengenal kebudayaan batu dan logam. Pada bagian yang terakhir ini, kita akan membahas pengaruh dari peradaban lembah Sungai Indus terhadap masyarakat di Indonesia. Berikut adalah pengaruh peradaban lembah Sungai Indus. 1. Adanya tradisi pembakaran kemenyan pada setiap pelaksanaan upacara keagamaan. Yang kedua, adanya kepercayaan pada Batara Kala atau upacara ruatan. Yang ketiga, terdapat kepercayaan terhadap jimat yang dianggap atau dijadikan sebagai benda sakti. Yang keempat, berkembangnya cerita Mahabharata dan Ramayana dalam cerita pewayangan di Indonesia. Yang kelima, terdapat serapan bahasa yang diambil dari bahasa Sanskerta dan bahasa Pali. Yang keenam terakhir yaitu terdapat upacara-upacara yang seperti upacara kelahiran atau wedalan, sekaten, dan penanggalan Hindu atau tahun Jaka, serta upacara setelah kematian. Itulah video tentang presentasi peradaban umat manusia di dunia, yaitu peradaban lembah Sungai Indus. Saya akhiri.
dan saya meminta maaf atas kekurangan yang terdapat dalam video tersebut, atau kata-kata saya yang mungkin agak terpleset-pleset ya, dan beberapa mungkin ada suara sedikit-sedikit gangguan ya, saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.